kita akan berbincang-bincang sebentar ya. Ya, silakan Bu Krisna. Mari kita mulai diskusinya ya. Terima kasih Bu Krisna sudah diingatkan. Hampir saja saya lupa. Kesempatan kali ini mari kita akan berbicara terkait dengan keterampilan coaching dengan keterampilan Alur Tirta. Bu Krisna akan berbicara dengan coach. Bu Krisna, saya akan menjadi pengamatnya. Kalau begitu kita akan memakai rubrik penilaian coaching ya Bu Krisna. Ya Bu, supaya saya bisa tahu apa yang saya perbaiki nanti dalam proses coaching saya. Baik, nanti kita akan memakai skala antara 1 sampai 4 ya Bu Krisna, di mana nanti ada keterangan kurang, cukup, baik, dan cukup baik. Ya Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya agar saya bisa mendorong menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi oleh coach saya. Dari ketiga kompetensi yang Bu Krisna sampaikan tadi, kira-kira mana yang akan Ibu Krisna tekankan? Dari ketiga kompetensi tadi, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, yaitu saya ingin fokus pada memecahkan masalah coach saya, dan dalam menatap lawan bicara saya yaitu coaching, melakukan aktivitas tidak melakukan aktivitas lain selain dengan coach saya, dan juga saya akan menyimak dengan sepenuhnya apa yang ingin disampaikan coach saya. Ya, baik, kalau begitu sudah saya catat semua yang Ibu Krisna utarakan tadi. Untuk mengetahui bagaimana Bu Krisna, ya apa yang akan Bu Krisna hadapkan, kapan percakapannya untuk coaching yang akan Bu Krisna laksanakan. Saya hari ini sudah janjian dengan coach saya Bu. Saya akan ada kegiatan coaching yang bisa disaksikan, diamati untuk mengobservasi kemampuan yang ingin saya kembangkan tadi sudah berkembang atau belum. Baik, siap. Hari ini akan saya dampingi, akan saya amati Bu Krisna melakukan coaching dengan teman Bu Krisna. Untuk kegiatan kita bisa kita laksanakan di sini saja supaya tidak terganggu oleh teman-teman atau anak-anak lainnya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, terima kasih juga Bu Krisna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Begini Bu, sesuai dengan janji kita kemarin, saya mau bercerita tentang masalah di kelas saya. Ibu bisa dibantu? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Iya, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya yang saya hadapi. Masalah apa Bu? Bisa diceritakan, mungkin bisa saya bantu. Begini Bu, masalah saya ini di kelas saya ketika pembelajaran, anak-anak itu ada sebagian yang kurang memperhatikan atau kurang termotivasi dalam pembelajaran yang saya lakukan. Oh, lalu menurut Ibu, apa yang menurut murid itu kurang memperhatikan pembelajaran yang sedang Ibu lakukan? Menurut saya, saya sudah melakukan secara semaksimal mungkin. Tetapi apakah saya kurang dalam penggunaan media belajar atau dalam pembelajaran saya kurang, sehingga pembelajaran saya kurang menarik siswa, kurang menarik minat siswa begitu. Kurang menarik bagaimana menurut Ibu? Kira-kira apa yang membuat murid itu kurang menarik minatnya dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya, menurut saya mungkin kurang menariknya karena pembelajarannya kurang menyenangkan. Begitu. Lalu sekarang menurut
media atau berbagai sumber belajar sehingga bisa menarik minat atau siswa saya menjadi bersemangat untuk belajar. Oh, nah bagaimana? Bagus sekali itu Bu. Langsung bagaimana selanjutnya? Saya akan Nah, Bu, tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana menurut Ibu hasilnya? Alhamdulillah Bu, hasilnya dari coaching tadi baik dan saya sudah menemukan hasilnya. Alhamdulillah. Langsung saja kita membahas analisis dari apa yang sudah dilaksanakan tadi terkait ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan Ibu di awal tadi. Apa yang sudah Bu Krisna lakukan untuk mencapai ketercapaian demi indikator yang sudah disebutkan Bu Ana dari awal tadi. Baik Bu, jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi saya ya. Kompetensi dari kesadaran penuh. Tadi saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coaching. Saya sudah mendengarkan dengan penuh apa yang sudah disampaikan coach saya, menatap coach saya dan saya tidak melakukan hal-hal lain. Saya fokus kepada coach saya. Ya, memang sudah saya lihat tadi Ibu sudah hadir secara penuh dengan coaching Ibu, mendengarkan secara aktif, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching Ibu. Ibu sudah melakukan coaching dengan bagus. Terima kasih Bu, sudah melakukan penilaian atas coaching saya. Sekarang, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coach saya, sehingga coach saya akan terdorong untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ya, baik. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching, khususnya pada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Ya Bu, saya akan merefleksi kekurangan-kekurangan apa yang ada pada diri saya. Saya akan memperbaiki kekurangan tersebut. Kemudian saya akan melakukan referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Atau kita belajar kepada orang lain, teman-teman kita, teman sejawat kita, supaya bisa mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Ibu akan mencari referensi dari orang lain atau teman sejawat. Terus kira-kira kapan akan dilaksanakan mencari referensi tersebut, Bu? Referensi ini akan segera saya laksanakan Bu. Jadi kapan melaksanakan praktek coaching lagi kira-kira, Bu? Kalau ada teman yang minta coaching dalam 1 atau 2 minggu, saya akan mempraktekkan kembali kemampuan saya dalam coaching lagi Bu. Jadi Ibu akan memaksimalkan coaching bila ada teman-teman yang ingin minta di coaching Ibu untuk mengetahui kapan kita akan melaksanakannya lagi. Ya Bu, benar. Terima kasih Bu. Ya, baik Bu, terima kasih. Semoga semuanya bermanfaat Bu ya. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sesuai janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar Bu. Iya Bu, monggo. Marilah kita mulai diskusi saja nggih. Terima kasih. Saya sudah diingatkan. Saya hampir lupa sekali. Sesuai kesepakatan kita kemarin ya. Kita akan berbicara terkait dengan keterampilan coaching, dengan keterampilan alur tirta. Bu, saya akan berbicara dengan coach saya. Saya akan menjadi pengamatnya. Kalau begitu kita akan memakai rubrik penilaian coaching saya ya.
Iya Bu, supaya saya bisa tahu apa yang akan saya perbaiki nanti dalam proses coaching saya. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria ya. Yang pertama adalah kurang baik, yang kedua adalah cukup baik, dan yang ketiga adalah sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya agar saya bisa mendorong menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Ya, bagus Bu. Dari ketiga kompetensi tadi yang Ibu utarakan tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu tekankan? Dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan, kesadaran penuh yaitu fokus memecahkan masalah, menatap lawan bicara saya, yaitu coach tidak melakukan aktivitas lain selain dengan coach saya, dan juga saya akan menyimak apa yang akan disampaikan coach saya Bu. Ya, baik Bu. Dari ketiga kompetensi ini sudah saya catat. Dan untuk selanjutnya, menurut Ibu kapan ini akan dilaksanakan coachingnya? Iya Bu, saya hari ini sudah janjian dengan coach saya yang akan saya adakan kegiatan coaching yang bisa Ibu amati untuk mengobservasi kemampuan yang ingin saya kembangkan tadi Bu. Sudah berkembang apa belum? Ya Bu, baik, siap. Setelah saya mengamati percakapan Ibu nanti, saya akan menyampaikan ketercapaian pengembangan coaching yang Ibu harapkan. Dan nanti untuk coaching kita laksanakan di kelas saja ya, biar tidak terganggu dengan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak Bu. Ya. Saya ingin bercerita Bu tentang masalah yang ada di dalam kelas saya. Dengan senang hati Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah tentang yang saya hadapi di dalam kelas. Masalah apa Bu? Coba Ibu ceritakan, dan atau yang Ibu rasakan mungkin saya bisa membantu. Begini Bu, di kelas saya ketika pembelajaran berlangsung ada sebagian siswa yang kurang memperhatikan penjelasan yang sedang berlangsung. Oh begitu. Lalu menurut Ibu apa yang membuat murid-murid Ibu kurang memperhatikan pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya sudah semaksimal mungkin. Apakah saya kurang? Ya saya juga perlu pemasukan dari Ibu. Apakah mungkin penggunaan media pembelajaran yang saya lakukan kurang menarik sehingga murid-murid kurang berminat terhadap pembelajaran? Oh kurang menarik, bagaimana menurut Ibu? Kira-kira apa yang membuat murid-murid kurang menarik minatnya dalam pembelajaran? Menurut saya murid-murid itu kurang menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, seperti itu. Oh lalu sekarang bagaimana menurut pendapat Ibu tentang pembelajaran yang bisa menarik minat siswa atau yang menyenangkan itu Bu? Begini ya, bagaimana misalnya kalau saya menggunakan berbagai media yang bisa menarik minat siswa seperti itu Bu? Oh jadi begitu masalahnya. Sekarang Ibu sudah tahu penyebab siswa kurang menarik dalam pembelajaran Ibu. Sekarang apa yang rencana Ibu yang akan Ibu laksanakan selanjutnya? Menurut saya akan menggunakan berbagai media yang membuat anak-anak termotivasi dalam pembelajaran. Nah bagus itu Bu. Lalu bagaimana selanjutnya? Saya akan menggunakan RPP berdiferensiasi. Langkah awalnya melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid dari
pemetaan tersebut saya akan memberikan beberapa pertanyaan, yaitu dengan minat, bakat, dan hobi terhadap yang dilakukan murid saya. Iya, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menerapkan RPP berdiferensiasi yang tadi saya jelaskan, Bu, untuk membuat siswa dalam kelas saya pembelajaran menyenangkan. Iya, lalu apa ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Ya, untuk menerapkannya ya, setelah kan bervariasi, terus hal lain apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan Misalnya penerapan RPP yang berdiferensiasi tadi, Bu. Iya. Langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat. Saya setuju sekali dengan ide Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Saya jadi merasa lega dan senang bisa berkomunikasi sharing dengan Ibu atas pembelajaran masalah yang ada di kelas saya. Syukurlah kalau Ibu merasa lega. Terus sekarang rencana dari atau komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya itu saya akan berkomitmen, saya akan menerapkan RPP berdiferensiasi agar siswa termotivasi dan senang dalam kegiatan pembelajaran. Iya, lalu dukungan apa yang Ibu perlukan untuk menerapkan hal tersebut? Itu menurut saya dukungan dalam perlu yang saya terapkan, yaitu saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat untuk pelaksanaan RPP tersebut. Itu ide bagus sekali, Ibu. Semoga dapat segera terlaksana dan dapat menerapkannya di kelas dan kita dapat melihat hasilnya agar anak-anak mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih, Bu, atas waktu yang telah diberikan sehingga saya dapat sharing dalam pemecahan masalah yang saya hadapi di dalam kelas ini. Baiklah, Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Saya mohon diri karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan dulu. Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya, Bu? Alhamdulillah, hasilnya sudah baik. Saya sudah menemukannya. Alhamdulillah, langsung saja nggih. Kita akan membahas, kita akan menganalisis dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi terkait ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan Ibu di awal tadi. Baik, Bu, jadi saya kan tadi ingin mengembangkan kompetensi saya adalah kesadaran penuh, dan saya tadi sudah fokus dalam memecahkan masalah dari Koci. Saya sudah mendengarkan dengan penuh apa yang disampaikan Koci. Saya menatap Koci dan saya tidak melakukan aktivitas lain. Saya fokus kepada Koci saya, Bu. Memang, Bu, memang sudah saya lihat tadi Ibu sudah hadir secara penuh dengan Koci Ibu, mendengarkan secara aktif, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci Ibu. Ibu sudah melakukan coaching dengan bagus, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu sudah melakukan penilaian atas coaching saya. Sekarang kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci saya, sehingga Koci saya akan terdorong untuk memecahkan masalahnya tersendiri. Ya, Bu. Selanjutnya, apa langkah-langkah Ibu yang akan Ibu kembangkan untuk kompetensi coaching ini? Saya akan merefleksi kekurangan apa yang ada pada diri saya akan perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Kemudian saya akan melakukan referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, dan kita akan belajar dengan
orang lain supaya bisa mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oh begitu ya Bu. Ibu akan melaksanakan referensi dan kapan Ibu akan melaksanakannya ini? Dalam mencari referensi itu akan segera saya lakukan Bu. Oh iya. Jadi Ibu akan melaksanakan coaching bila ada teman yang ingin coaching ya. Jadi untuk mengetahui kapan kita akan ketemu lagi. Mungkin kalau ada teman saya yang minta di coaching dalam 2 pekan atau akhir-akhir ini saya akan mempraktekkan coaching lagi Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi kita akan bertemu lagi Iya. ya untuk membicarakan selanjutnya. Iya. Iya. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Ibu telah menjadi pengamat saya, menjadi coach dan masukan-masukan yang diberikan. Baiklah Bu, terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih kembali. Semoga Ibu bisa melaksanakan apa yang ingin Ibu kembangkan ini tadi. Jadi Bu. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Wulan. Iya, sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar ya. Iya, monggo. Nah, mari kita mulai diskusi kali ini, nggih. Terima kasih, saya sudah diingatkan. Saya hampir saja lupa sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Akan berbicara terkait dengan keterampilan coaching dengan keterampilan alutsista. Bu Wulan akan berbicara dengan coaching. Bu Wulan saya akan menjadi pengamatnya. Kalau begitu kita akan memakai rubrik penilaian coaching ya. Ya Bu, supaya saya bisa tahu apa yang saya perbaiki nanti dalam proses coaching saya. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria. Yang pertama, kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Lalu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, agar saya bisa mendorong menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang akan Ibu tekankan? Dari ketiga kompetensi yang saya kembangkan, kehadiran penuh, yaitu fokus memecahkan masalah, menatap lawan berbicara, saya yaitu coaching, tidak melakukan aktivitas lain selain dengan coaching. Saya dan juga saya akan menyimak apa yang akan disampaikan coach saya. Baik, sudah saya catat semuanya. Berarti untuk mengetahui bagaimana Bu Wulan apa yang diharapkan, kapan percakapan coachingnya dilaksanakan Bu? Saya hari ini sudah janjian Bu dengan coaching saya. Jadi hari ini Ibu bisa mengamati untuk mengobservasi kemampuan yang ingin saya kembangkan tadi yang sudah saya sampaikan dari awal. Baik Bu, siap. Setelah saya mengamati percakapan Ibu nanti, saya akan menyampaikan ketercapaian pengembangan coaching yang Ibu terapkan. Nanti untuk coaching kita laksanakan di sini saja Bu, agar tidak banyak yang melihat. Ya, baik Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu, saya mau bercerita tentang masalah saya yang ada di kelas. Apakah Ibu bisa membantu saya? Ya, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya tentang pembelajaran di kelas saya. Masalah apa Ibu? Bisa diceritakan?
yang masalah Ibu hadapi? Begini Bu, di kelas saya ketika pembelajaran sedang berlangsung, sebagian siswa kurang berminat dalam pembelajaran saya yang saya lakukan atau yang sedang berlangsung. Menurut Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak kurang perhatian terhadap pembelajaran? Begini Bu, menurut saya yang membuat mereka, sebenarnya saya sudah semaksimal mungkin dengan melakukan pembelajaran, tetapi anak-anak ada yang kurang, menurut saya kurang memperhatikan menurut saya. Baik Bu, kurang menarik bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya, mungkin menurut saya menginginkan pembelajaran yang menarik. Menurut saya seperti itu Bu. Oh begitu. Lalu sekarang bagaimana menurut Ibu tentang pembelajaran yang menyenangkan atau yang bisa menarik perhatian murid-murid tersebut? Saya mungkin akan menggunakan dengan berbagai macam media pembelajaran Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Sekarang Ibu sudah tahu apa penyebabnya siswa kurang menarik dalam pembelajaran di kelas Ibu. Sekarang apa rencananya untuk yang akan Ibu tindak lanjuti selanjutnya? Menurut saya akan melakukan dengan menggunakan RPP berdiferensiasi, yaitu pertama yaitu saya membagikan ke anak-anak formulir pemetaan. Formulir pemetaan ini untuk memetakan tentang profil kebutuhan anak-anak saya. Saya bisa mengetahui minat, bakat, dan hobi mereka. Seperti itu Bu. Ya. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apa rencana Ibu ke depannya? Saya kedepannya ingin menerapkan RPP berdiferensiasi ini. Jadi saya akan jelaskan untuk membuat situasi anak-anak dalam pembelajaran lebih menarik lagi. Baik, kalau gitu lalu apa saja hal-hal lain yang akan Ibu lakukan? Setelah menerapkan RPP berdiferensiasi ini, saya ingin melakukan refleksi dan tindak lanjut. Refleksi ini bisa saya lakukan setelah pembelajaran selesai, dan tindak lanjut ini saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman saya, teman-teman sejawat saya. Seperti itu Bu. Baik, langkah-langkah apa yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya juga setuju dengan pendapat Ibu atau ide-ide Ibu tersebut. Terima kasih Bu, saya sekarang sudah merasa lega dan senang. Terima kasih, saya sekarang sudah bersemangat lagi dalam pembelajaran anak-anak di kelas nanti. Baiklah, syukur kalau begitu. Kalau masalah itu sudah teratasi, sekarang untuk hal itu saya berkomitmen apa yang akan Ibu terapkan komitmen terhadap RPP berdiferensiasi tersebut. Itu juga masih ada di pikiran saya Bu. Saya ingin mencoba berkomunikasi dengan teman-teman sejawat saya untuk melaksanakan rencana tersebut. Lalu apa saja yang dalam permasalahan Ibu ini membutuhkan keterlibatan untuk melakukan komitmen tersebut? Saya ingin yaitu tadi berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya. Baik Bu, semoga itu yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Untuk kedepannya semuanya akan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu untuk waktunya dan dukungannya. Saya merasa sangat lega sekali sekarang. Ya, baik, terima kasih juga. Kita akan selalu sharing ya Bu untuk kedepannya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Saya mau diri dulu, saya mau ke kelas dulu. Waalaikumsalam. Baiklah Bu Mulan, tadi kan sudah melakukan coaching, bagaimana hasilnya? Alhamdulillah, menurut saya hasilnya sudah baik Bu. Alhamdulillah, langsung saja kita
bahas dan kita analisis dari apa yang sudah dilaksanakan tadi terkait ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan Ibu dari awal tadi. Apa yang sudah Bu Mulan lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah disebutkan tadi, Bu? Baik Bu, jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi saya dalam kompetensi penuh. Tadi saya sudah berfokus dalam memecahkan masalah dari kunci saya. Sudah mendengarkan dengan penuh apa yang disampaikan kunci saya. Menatap kunci saya tidak melakukan kegiatan lain. Saya juga fokus kepada kunci saya. Memang sudah saya lihat Ibu tadi sudah hadir secara penuh dengan kunci Ibu, mendengarkan secara aktif, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci Ibu. Ibu sudah melakukan coaching dengan bagus. Terima kasih Bu, sudah melakukan penilaian atas coaching yang saya lakukan. Sekarang kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kunci saya, sehingga kunci saya akan terdorong untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya apa langkah-langkah Ibu yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi? Saya akan merefleksi kekurangan apa yang ada pada diri saya akan memperbaiki kekurangan tersebut, kemudian saya akan melakukan referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, atau saya akan belajar kepada teman-teman sejawat atau teman-teman lain supaya bisa mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, Ibu akan mencari referensi dulu. Nah, kapan akan dilaksanakan untuk mencari referensi tersebut, Bu? Untuk mencari referensi ini saya akan segera saya lakukan, sesegera mungkin lah. Jadi kapan Ibu akan melakukan praktek coaching lagi? Kalau ada teman yang ingin di coaching dalam 1 atau 2 minggu ke depan ini, saya akan mempraktekkan kemampuan coaching saya lagi. Seperti itu. Jadi Ibu akan melaksanakan coaching bila ada teman yang ingin di coaching. Jadi untuk mengetahui kapan kita akan ketemu, mungkin kita akan ketemu lagi, Bu, nggih? Ya, Bu, baik. Nah, terima kasih atas waktunya, Bu, dan juga terima kasih sudah meluangkan waktu mendengarkan apa keluh kesah saya. Iya, sama-sama.